بداره الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rebu tanggal 12 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiah, dalam taat, dalam kebaikan, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lu pegang-pegang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya. Masalah haid dan nifas sudah selesai, sudah lengkap. Mulai dari awal sampai akhir, yaitu minggu yang lalu pembahasannya sampai kepada
pembahasan yang dilarang atau haram ketika dalam masa haid dan nifas buat perempuan. Jadi ada larangan-larangan ketika dia dalam keadaan haid dan nifas. Sudah dibahas dari mulai tawaf, sholat, menyentuh Al-Quran, atau menyentuh sesuatu yang ada tulisan Quran yaitu mushaf, membawanya, kemudian diam di masjid, menetap di dalam masjid walaupun sesaat, dan juga mondar-mandir bila mana ada syaratnya tuh, jika atau bila mana tuh syaratnya kalau dikhawatirkan darahnya menetes. Kalau nggak dikhawatirkan darahnya nggak menetes, aman, silahkan. Kalau hanya sekedar lewat. Tapi kalau nggak selesai mondar-mandirnya, nah itu dianggap dia menetap. Nggak boleh, haram. Kenapa? Karena dia dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tentunya dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan janabah. Jadi bukan karena soal mengetes atau enggak mengetesnya. Kalau diam ya di masjid, beda sama tibang lewat. Tibang lewat doang, ya dia yamur, dia melewati, tamurru. Itu mar'ah, perempuan itu melewati daripada masjid. Maka itu boleh kalau nggak khawatir menetes. Tapi kalau dia menetap di masjid, maka hukumnya haram. Menetap tuh muksu, menetap. Hitungannya menetap nggak harus 1 jam 2 jam. Sebentaran aja dianggap menetap. Diduduk di situ tuh sebentaran aja menetap namanya. Beritahu perempuan. Karena biasanya kalau yang nggak belajar ilmu fikih, nggak belajar, ya baik ustazahnya juga dikata ustazahnya, ya repot. Akhirnya tablik akbar pengajian perempuan di masjid. Sebaiknya tuh perempuan sholatnya aja di rumah. Yang di masjid itu orang laki-laki berjamaah. Perempuan sebaiknya di rumah. Kemudian apalagi pengajian juga. Andai kata memang ada pengajian di masjid, maka perempuan harus mengerti dia dalam keadaan bersih. Ya, ada wudhu, nggak ada wudhu nggak jadi masalah kecuali sholat. Jadi jangan perempuan-perempuan berdiam di masjid dia dalam keadaan haid atau nifas. Di mana masjid? Ya masjid jangan kita anggap nih masjid ini kayak sekarang gitu udah berbentuk cakep itu masjid. Itu kan bangunan aja. Bangunan juga tipenya banyak. Indonesia beda dengan negara Afrika. Mungkin negara Afrika dengan negara Arab beda-beda. Masjid kan cara bangunannya nggak ada yang sama. Paham nggak? Nggak harus ada menaranya, nggak ada harus kubahnya, nggak selalu. Ada di daerah-daerah tuh, ya apalagi kayak di Eropa gitu, itu malah kotak aja udah. Bahkan bekas perpustakaan atau bekas gereja malah. Karena memang nggak dipakai, ya itu di Amerika ada begitu. Maka dijadikan masjid diwakafkan. Nah makanya masjid nggak bisa milik pribadi. Itu wakaf milik umat. Misalnya orang wakaf masjid masih berbentuk tanah. Belum terjadi bangunan tanah. Itu udah boleh untuk digunakan sembahyang Jum'ah. Ya, dengan Jumat di masjid. Bisa, udah. Nah, itu kan persoalan itu kalau perempuan mondar-mandir yang kita bilang masa iya perempuan ngelewatin masjid emang nggak di jalan lain kan gitu. Iya kalau udah jadi bangunan ya masa iya repot-repotnya perempuan mau jalan aja mau ke warung pakai lewat masjid di sini ada jalanan kan begitu. Ya. Nah, tapi kan bukan begitu yang dimaksud di fikih bukan itu aja. Bisa jadi halamannya kalau itu halamannya diwakafkan masjid. Nah, kan kadang orang nggak mengerti masalah masjid, ya bisa dia wakafkan semua tuh yang namanya tanah dijadikan akhirnya bangunan. Nah kata itu ya, ada yang sebagian dijadikan bangunan, sebagian lagi nggak jadi bangunan. Kalau itu masjid, ya nggak boleh dijadikan parkiran. Orang masjid buat sujud nggak boleh dijadikan untuk apalagi kamar mandi. Ya kalau masjid udah bikin. Adapun yang lebih-lebihnya nanti dijadikan wakafnya itu bukan masjid, tapi prasarana. Ya makanya kalau punya tanah 1000 meter, jangan 1000 meter jadi masjid. 1000 meternya buat masjid jadi gedung, jadi bangunan lah gitu.
Ya, maka selasar tuh kalau dibilang di masjid kan ada pinggirannya tuh. Nah, itu kalau kita masuk area masjid nggak boleh perempuan nongkrong-nongkrong sambil makan es cendol di situ. Kalau di dalam keadaan nipas, nggak boleh sembarangan. Ya, makanya perlu tahu, apalagi kalau berbondong-bondong di zaman sekarang perempuan-perempuan. Kalau banyak, ya cari aja tempat yang lain, aula-aula atau tempat-tempat yang lain. Sebab kalau di masjid dikhawatirkan 1.000 perempuan yang datang ke masjid dalam acara-acara itu bisa jadi masa iya 1.000 bersih semua. Gitu. Oke, terjadi di masjid. Ada pengumuman bagi yang sedang berhalangan sebaiknya di luar masjid. Masih asik deh. Kalau nggak ada pengumuman gitu bahaya. Bukan 1, 2, puluhan, bahkan bisa ratusan pada saat itu. Ya, yang namanya kalau itu kan kita nggak tahu. Nah, perkawinan-perkawinan yang dibikin di masjid dan sebagainya. Nah, itu harus ketahui. Jangan sampai kita menabrak hukum-hukum yang sudah ditentukan. Ya. Oleh ulama-ulama kita, tentunya semuanya sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai itu. Maka kita masuk kepada kitabus shalah. Masuk ke dalam kitab shalah, ya. Alhamdulillah. Sudah masuk ke dalam masalah salat. Baik. As-shalah. Itu kitabnya pegang, lihat, bisa dilihat. Ya. As-shalatu hiya aqwalun wa af'alun mubtada'atu bit takbir. Ya, mubtada'atun bit takbir. Wa muqtamatun bit taslim. Wa hiya khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Ya. As-shalah. Salat. Salat kalau dalam lugah, dalam bahasa, ya biasa kalau dalam fikih begitu. Kalau secara bahasa biasa tuh. Jadi kita dapat pengertian yang lebih. Tapi yang dimaksud bukan dalam bahasa tapi di dalam syariat gitu. Ya. Nah, kalau sholat, kalau secara bahasa itu namanya apa? Ad-du'a. Doa. Ya, sholat bisa berbentuk doa. Akan ada hadis Nabi. Bagaimana berbakti sama orang tua kalau orang tua sudah meninggal dunia. Ada Nabi katakan as-sholatu alaihima. Sholat atas keduanya. Pengertiannya apa? Sholat. Nah, orang tua kan udah nggak ada. Ad-du'a maksudnya. Yaitu mendoakannya. Maka kalau secara bahasa sholat itu doa. Iya, kalau secara bahasa kita sholat sedang apa? Doa. Orang isinya apa? Kita baca Al-Fatihah, di situ ada doa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Pertamanya Pak, Rabbighfirli. Minta ampunan dulu. Sama Allah kolokan dulu, minta ampun dulu. Ya, biar karat-karatnya tuh beling-belingnya hilang. Ibaratnya selang kotor-kotoran hilang. Ini dosa kita nih yang jadi macet rezeki, macet ini, macet itu. Bahkan dosa itu disebabkan karena ya kurang istighfar. Dengan istighfar dosa-dosa diangkat, ya penyakit diangkat, kemudian rezeki juga dilancarkan. Banyak dah. Ya, bahkan adab-adab ya Allah singkirkan karena orangnya pada itu mustaghfirun. Mereka itu orang-orang yang beristighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu ta'ala. Minta maaf dulu tuh. Bighfirli warhamni, minta disayang. Ya, terus berjalan sampai kita minta rezeki, sampai minta afini, minta afiat. Afiat sehat, di atas sehat. Mau sehat badan tapi nggak sehat kantong. Nggak mau. Ya. Mau sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantong, sehat semuanya, sehat keadaan dan sebagainya. Tutup lagi wa'fu anni. Minta maaf lagi. Ya, lihat itu semuanya begitu. Kayaknya itu tanpa meminta juga mau Allah Ta'ala. Kalau kalian puji-puji Allah Ta'ala, banyak ulama nggak meminta. Tapi lebih banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kan Allah Ta'ala nggak minta dikasih. Paham nggak? Ya, anak nggak minta beliin motor kagak. Cuma kolokan aja bapaknya. Dicium, apaan aja dibikinin sama dia. Nyarmuk kalau bilang nggak apa-apa, namanya taat. Ya, nggak melanggar konstitusi.
Ya, cari muka sama bos yang apa-apa selagi nggak mencederai orang lain. Yang bahaya kan dia nyari muka sama bos, tapi dia hasad dengki sama orang lain. Kayak inti kan dia nyari muka sama Tuhan, yang Tuhan perintah yang dijalanin semua. Ikhlas nggak ikhlas itu urusan hati dah. Ya, jangan pakai nuduh-nuduhan kalau urusan hati. Ya, tapi jangan sombong, nyalain orang, hasut dengki orang. Jadi dia mau sendiri, orang lain nggak boleh. Ya sama sama manusia, begitu juga. Ya, nyari muka. Nggak minta dia, cuma begitu aja. Ya, nggak minta dikasih akhirnya. Tuh. Bahkan yang kita mintanya A tuh ada di hati A, dikasihnya B malah. Allah Ta'ala. Padahal mintanya motor, dikasih mobil. Karena ente nggak sempat minta, banyak lebih memuji, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus diantaranya sholat itu doa. Ya, wakilah ada yang mengatakan, kila dikit pendapatnya gitu. Ad-doa bi khair, doa kebaikan. Ya. Baik, itu namanya sholat secara bahasa. Kalau secara syara'an, secara syariat, secara agama, yang dimaksud sholat itu, nah yang kalian baca tuh, hiya akwalun, ucapan-ucapan, wa af'alun, pekerjaan-pekerjaan. Ya, sholat itu akwalun, jamak dari qaul. Akwal, jamak dari qaul, ucapan-ucapan. Kita sholat ada ucapan nggak yang disebut? Ada ucapan. Wa af'alun, dan pekerjaan. Mubtada'atun bit takbir, yang dimulai dengan takbir. Wa muhtamatun bit taslim, dan diakhiri ditutup dengan salam. Itulah yang dimaksud secara syariat. Apa sholat? Yaitu perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Sudah mengerti di situ? Ya. Nah, kalau di kitab besar dikatakan, ya kalau di sini kan segitu aja tuh, ringkas. Ya, kalau di kitab yang lebih besar, di kitab Takrirat misalnya galiban ditambahin di situ. Ya, bitaslim galiban, maksudnya galiban secara garis besar atau secara umum. Artinya nggak mutlak. Paham nih bahasa mutlak ya? Kalau mutlak misalnya 10 itu mutlak. Ada 10 mutlak semua. Tapi kalau dibilang garis besar atau secara umum, bisa jadi 8 atau 9. Kenapa? Nggak secara umum. Karena ucapan dan pekerjaan ada nanti pengertiannya orang yang di situ dia nggak bisa apa? Nggak ini secara umum ya, secara umum. Misalnya contohnya ya dibahas nih di sini. Kan tadi apa tadi? Secara syariat sholat itu perkataan-perkataan ya atau ucapan, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam secara umum. Ya, secara umum. Nah, karena di sini terkadang tokot takunu sholatu, terkadang sholat itu ada beberapa perincian. Di antaranya sholat itu kan tadi dibilang ucapan, pekerjaan, atau perkataan dan pekerjaan. Ada yang pekerjaan, ada yang perkataan, tapi tidak ada pekerjaannya. Artinya pekerjaannya nggak lengkap. Apa? Kasolatil janazah. Seperti sholat jenazah. Ada ucapan, tapi tidak ada pekerjaan. Diri aja udah. Takbir diri. Nggak ada ruku. Nggak ada sujud. Nggak ada duduk di antara. Nggak ada apa lagi? Iya, tahiyat. Apa lagi? Bangkit dari sujud. Dan lain-lain. Ya. Atau juga orang yang marid. Orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang tidur berbaring doang, cuma ucapan doang, kerjaannya enggak, udah diam di situ. Ada af'al, pekerjaannya, la akwal, tapi enggak ada ucapannya. Ya. Kerjaannya jalan, ucapannya enggak ada. Siapa? Orang gagu. Jangan dipaksa lu, batal lu sholat, nggak ada kedengaran Fatihahnya. Gitu. Lu yang salah. Kenapa orang gagu dijadiin imam?
Nah, makanya nggak boleh, bukan kita ngeledek, nggak boleh. Paham ya? Main dorong baik, jangan. Makanya salah syarat imam harus dipelajarin. Tuh, paham ya? Kalau jadi makmum nggak apa-apa, dan jangan dituntut karena emang dia punya kekurangan. Sholatnya orang yang bisu, maka dia hanya pekerjaan. Ucapannya cukup di hati sah. Jadi paksain buat ngomong nggak bisa. Lain sama ente. Lu sholat batal lu, nggak kelihatan takbirnya lu, diam aja lu, sombong amat jadi orang. Emang dia nggak bisa ngomong. Sah gak? Sah. Gitu. Makanya kalau secara umum, ya berarti garis besarnya, tapi nggak semua. Kalau ente bilang mutlak, nanti kesian orang yang nggak ada ucapannya. Ya, atau nggak ada gerakannya, semasal seketruk, dia nggak bisa bergerak misalnya orang nggak bisa. Tapi artinya masih ngucap. Karena yang namanya sholat, nggak ada hentinya. Nggak ada pengecualian. Kalau puasa, orang sakit masih bisa dia uzur untuk puasa. Bisa diganti. Orang haji, kalau nggak punya duit, nggak dipaksa untuk haji. Kalau sholat, nggak ceritanya. Sakit, duduk, nggak bisa berbaring. Gimana ceritanya? Pokoknya kalau misalnya ini lupa ini sholat subuh, ini zohor di sholat. Pokoknya nggak boleh ada alasan untuk apapun juga. Cuma satu, dia boleh nggak sholat kalau akalnya udah hilang. Iya. Jadi kalau akalnya hilang tuh seperti orang kalau koma ya. Koma kan hilang. Itu nggak wajib sholat. Enggak. Jangan dituntut. Ente bangun-bangun sholat, lu sholat. Nggak bisa. Orang pingsan. Nggak bisa. Ente tidur aja kagak disuruh. Nggak inget. Namanya akalnya hilang. Macam-macam tingkatannya. Yang paling parah gila. Makanya jangan suuzon juga di luar. Misalnya lagi sholat Jumat. Ya, orang nggak sholat Jumat, di luar itu nggak sholat dohor, jangan suuzon, jangan. Jadi orang Islam jangan suuzon, nggak sholat tuh begini, nggak mungkin. Mungkin dia gila, atau dia bukan orang Islam, udah selesai, selamat kita. Sebab kalau dia orang Islam, kita mesti dakwah sama dia, dakwah minimal suruh sholat kan wajib, masih penting. Oleh zaman Sayyidina Khalifah di masa-masa Islam, langsung sama pemerintahnya langsung. Bukan kita lagi. Ya, minimal kita nggak bisa begitu, anak istri kita perintahkan untuk sholat. Dari umur berapa? Dari umur 7 tahun. Saking pentingnya sholat. Karena sholat itu ntar yang jadi ikonnya. Ya, baiknya seseorang atau tidak dalam amal ibadah tergantung sholatnya. Apalagi dalam kehidupannya. Ya, ntar kapan kita buka tuh balasan atau siksaan bagi orang yang tahawan. Bukan tariku sholah lagi, tahawan. Yang meringankan sholat. Bukan ninggalin sholat. Itu sudah, naudzubillah min dzalik. Ya, bisa dianggap dia kekufuran. Ngeringanin. Makanya Allah celak habis-habisan dengan wail. Wail itu tuh neraka. Ya, ada nama satu neraka namanya neraka wail. Ya. Bilang juga secara bahasa artinya celaka. Tapi wail itu salah satu nama tempat ya di dalam neraka. Nama neraka wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalain, gampang-gampangin, entar-entaran, atau dia nggak mau belajar ilmu-ilmunya. Ya, sholatnya dia jadi neraka. Sholatnya dia gimana nggak sholat? Sholat dia. Makanya Allah katakan, makanya sunnahnya jangan diputus, langsung disambung bacanya. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat celaka. Karena nggak pakai ilmu. Karena gampang-gampangin. Tarsok. Sampai keluar waktunya. Pokoknya gampang-gampangin bahasanya tahu ya. Gitu ibaratnya utang nggak langsung dibayar. Entar-entaran. Gampang-gampangin. Ini sholat. Dia bayar. Cuma digampang-gampangin. Dienteng-entengin. Ancamannya neraka will. Gimana kalau nggak sholat? Ya, luar biasa. Ya, ini yang kita pelajarin. Itu yang kita pelajarin sebelumnya. Kita belajar masalah haid, nifas, belajar wudhu, belajar tayamum, belajar najis. Gunanya itu kita ngerti untuk merangkai kesahan kita di dalam ibadah sholat ujung-ujungnya. Kalau nggak perintah sholat nggak ada, mau ngapain itu bersih najis? Puasa, maaf, ente ada najis nggak apa-apa. Ente lagi puasa berak. Batal nggak puasanya? Agak, ente lagi puasa, berak, nggak apa-apa. Kencing, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat,
Kentut aja batal, gimana lo berak? Paham tuh ya? Punya tersendiri tuh sholat. Makanya harus didukung tuh hal-hal itu dengan wudhu, dengan najis yang kita harus tahu dan sebagainya. Ini kita belum masuk ke sholat, itu kita pelajari bertahun-tahun. Ya, orang gampang-gampang di dalam ibadah. Ya, maka hidupnya juga digampang-gampangin Allah Ta'ala. Ya. Kemudian la af'alan wala aqwalan. Ada orang yang sholatnya nggak pakai perkataan, nggak pakai ucapan, nggak pakai perkataan, gerakan nggak ada, ucapan nggak ada. Seperti apa? Kasolatil akhros al-marbud. Wah, lengkap banget nih. Orang gagu yang sholat dalam keadaan terikat. Paham ya? Dalam keadaan terikat. Diikat dia. Kok bisa diikat ya? Modelnya mungkin dia ditangkap atau di penjara yang harus diikat. Ya, mau dicanang kayak gimana kayak cara ikatnya. Pokoknya dia nggak bergerak. Waktu sholat datang, sholat. Jangan ditinggal. Tuh, ya. Inti naik pesawat, waktunya datang sholat, sholat. Caranya nanti belajar sholat di waktu di kendaraan. Nanti belajar. Ya. Sholat yang wajib, ada yang sholat yang sunnah. Sunnah lebih gampang lagi. Kalau yang wajib tuh bagaimana tuh, ya. Kalau kita udah ada wudhu, kemudian kita sholat, nanti ada syarat-syaratnya. Pertamanya ngadep kiblat, ini, nanti kalau misalnya nggak jadi masalah tuh, ntar pesawatnya begitu. Dan sebagainya nanti akan dipelajarin. Ya. Baik di onta, itu kan dulu nggak di pesawat. Dulu pakai onta, pakai ini. Ntar pakai motor, ada sambil naik motor bisa sholat. Ya, itu semuanya. Saking pentingnya nggak boleh ditinggal. Jadi nggak ada alasan inti lagi macet kemudian inti nggak sholat. Inti sholat di rumah, udah habis waktunya. Nanti namanya sholatnya hurmatul waqt. Penghormatan waktu. Ya kan sebelumnya kita udah bahas tuh, sholat tanpa di malam minggu kedua di Mutakin. Ya kalau ada rekamannya inti nonton ya. Inti dengar, emang nggak pakai audio doang. Ya, jadi sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Lah kan inti lagi macet, mas inti keluar. Mau ngambil wudhu, inti ngambil wudhu, habis mobil inti ditabrakin orang. Waduh macet lama, pakai keluar. Dari masjid disembayang, di mobil ditinggal, orang udah macet. Habis tantin di situ. Nanti kodok. Ya. Kenapa? Kodok tetap karena nggak sempurna. Satu di antara apa? Nggak ada wudhu. Andai kata wudhu, inti nggak sujud, nggak ruku. Paham ya? Inti yang nggak bawa mobil, di samping yang nggak bawa mobil, nggak jadi masalah. Kalau sempurna nggak kodok. Jadi pesawat, tahu ada kiblat. Ada pesawat-pesawat ke Saudi Airlines tuh dia sediakan tempat buat sholat. Ada. Jadi di ruangan belakang tuh. Ya, karena emang dipakai buat bolak-balik Mekah, Madinah itu disediakan. Ya. Ya sebagaimana layaknya kita tempat-tempat yang ini kan disediakan. Kita mau buang air kecil aja enak. Tapi kalau hotel atau yang sesuatu yang nggak disediakan gitu, mau cebok aja bingung. Ada air. Kita gitu nembak ke depan. Kalau kecincin nembak ke depan. Habis muncratan. Ya kan bukannya orang kita yang bikin. Nah, pesawat begitu juga. Ya kalau tujuan yang ini ada. Ya. Dia ngadep kiblatnya diinin pas memang itu. Ya, memang perjalanan kan udah teratur ya. Jadi arahnya kasih tahu, dia ada wudhu, kemudian yang ngadep ini disembahyang. Kalau udah syaratnya terpenuhi semua, udah nggak pakai kodok ibaratnya. Jadi kalau ada yang kurang, nanti dikodok. Ya, kan nggak tiap hari, cuma paling ketinggalan 1 atau 2 waktu. Gitu. Kenapa? Andai kata belum waktunya kita meninggal pada saat itu, ya itu termasuk orang yang tidak meninggalkan sholat. Pentingnya tuh, ya. Baik. Sholat juga dikatakan daripada umududdin, ya, yaitu tiangnya agama. Dalil-dalilnya dalam Al-Quran begitu banyak. Wa aqimis sholah li dzikri, wa aqimis sholah, dan yang lain-lainnya. Ya. Juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjutan. Afdalul a'mal. Ya.
Seafdolnya amal, seafdolnya pekerjaan, amal ibadah dah. Ya, maksudnya amal itu kan pekerjaan-pekerjaan. Kita kenalnya amal ibadah dah. Seafdolnya amal ibadah, ya. Seafdolnya amal ibadah itu adalah al-mubadarah bis shalah fi awwali waktiha, bersegera di dalam sholat pada awal waktu. Ya, hebat sekali kita kalau bisa sebelum datang adzan udah bersiap-siap. Hebat itu. Ke masjid tentunya ya, kalau orang laki ya itu paling hebat dah. Jadi ibaratnya dhuhurnya jam 12 kurang seperempat dia udah rapi-rapi di rumah. Kemudian bersegera ke masjid. Itu biasanya kita rapi banget tuh kalau lagi di Mekah, Madinah. Ya kayak orang bener. Tapi begitu latihan itu. Ya, latihan begitu tuh semangatnya. Udah 11:30 kita mandi. Ya, sambil jalan udah azan panggilan tuh. Nggak nungguin dipanggil dulu. Paham nggak? Nggak nunggu dipanggil dulu. Kira-kira kalau dikasih duit 10 juta, kayaknya kita nggak pakai dipanggil dulu. Udah dikasih tahu, Pak, ntar jam 12 siang datang ke masjid. Mau dikasih ya duit 10 juta, amplopnya isinya duit 10 juta, ame sembako. Ya, setroli. Ya, alhamdulillah, buat troli gitu. Sebab Bapak buat troli, sebab nggak bakal bisa Bapak angkut. Karena banyak ya, pakai gerobak terserah deh. Atau Bapak pakai mobil terserah. Amplop 10 juta, dan sembako seharga nilai 3-4 jutaan, Pak. Ya, kalau di nominal semua 15 juta. Silakan datang ke masjid, jam 12 siang akan dibagikan. Ya. Kira-kira kita datang dari jam berapa ya? Zahrata minat dunya. Itulah bunga-bunga dunia. Kita orang dunia. Dan instan kita lihat di depan kita bersegera. Padahal ada janji Allah yang lebih itu, yang abadi. Tapi belum dilihat sama kita. Tapi kalau kita yakin dengan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita akan menuju lebih daripada kita lihat hal urusan dunia yang instan. Ya, itu memang belajar keimanan harus begitu. Di dalam kitab Nasuh Diniyah tuh pagi Anda baca, ya anak-anak yang baca, ya, biasa tiap pagi. Itu manusia terbagi dalam 3 kelompok. Manusia terbagi dalam 3 kelompok di dalam keimanan nih. Pertama, kelompok pertama tuh nabi-nabi. Dia juga siddiqin. Siddiqin itu sahabat-sahabat nabi. Ya, manusia-manusia hasil didikan nabi. Terus kelasnya siddiqin, wasyuhada wassolihin. Ya, makanya selalu anbiya wasiddiqin, selalu tuh bergandengan. Bawahnya nanti baru solihin orang-orang soleh. Yang pertama mereka itu nih masalah nerangin masalah tulul amal di situ. Awal-awalnya tulul amal dan ingat mati. Ada tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan. Cita-citanya panjang banget jauh. Paham nggak? Ya, mau jadi pilot tapi sekolah cuma SD. Ya, kan kadang-kadang nggak nyambung. Panjang angan-angan tapi nggak mau dikerjakan itu angan-angan. Baik, kalau nabi-nabi itu nggak ada. Angan-angan itu nggak ada. Yang ada di hadapannya adalah kematian. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau beliau berjalan, ya, ketika mengangkat kakinya, beliau mengira sebelum diangkat lagi kakinya yang satu, datang kematian. Saking kematian dekat. Ketika makan, belum sampai mengunyah, kematian lebih dulu datang. Kita ada gak pikiran begitu? Ya, kita udah jauh banget. Ntar gue 2 minggu lagi mau ke sono nih. Gue 2 minggu lagi udah nikah. Ya nggak apa-apa. Emang bukan kelas Nabi. Kalau kelas Nabi nggak ada. Makanya nggak ada angan situ. Yang dipikir depannya adalah akhirat. Ya. Nah kalau kita boleh. Karena kadang, ya terkadang ada kalanya juga yang namanya panjang angan itu satu rahmat. Tapi ingat, yang tidak melupakan akhirat. Nih kita nih, yang anak-anak pelajar, santri-santri. Kan panjang ke depan nih, 20-30 tahun mau jadi apa? Mau jadi ulama. Boleh nggak? Boleh, nggak melupakan akhirat. Intinya apa aja yang baik. Yang bahayanya adalah melupakan akhirat. Ini kita punya rencana. Ada nggak mau rencana mau pergi haji? Mau umroh? Ada, walaupun setahun 2 tahun belum ketahuan. Ya kan? Ada orang bilang, nggak usah. Pikirin mati yang ketahuan.
Nah, berarti ini kelasnya nabi nih orang nih. Ente tinggal bilang, aneh bukan nabi, aneh orang biasa. Rahmat nggak apa-apa. Tapi ingat dalam mengejar kebaikan. Jangan yang ketiga golongannya. Panjang angan-angannya melupakan akhirat, seakan-akan ini nggak ada kematian yang datang sama dia. Hidup bebas. Nah, itu yang bahaya. Sehingga apa? Dia berbuat sesuatu yang tidak terpuji, yang dilarang agama, ya. Nah, kalau sudah melupakan akhirat, nggak percaya lagi sama hari akhir, nggak percaya lagi sama hari pembalasan. Udah senak dewek, udah. Bunuh orang juga berani, jangankan nyakit, bunuh orang berani. Tapi kalau orang yang tahu akhirat bakal ada balasan, ya Allah, kan nggak boleh makanya kita gibah, nggak boleh kita sampai nyakitin perasaan orang, apalagi ngilangin nyawa orang. Kenapa? Karena tahu ada hari pembalasan. Jangankan akhirat, dunia aja dapat. Ya, makanya butuh tuh manusia untuk belajar itu. Sehingga mereka dikatakan tuh jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia punya rasa takut, itulah ulama sesungguhnya. Al-Quran yang mengatakan, ini bukan jago-jago sok nafsirin, bukan ya. Ini karena dari hasil kita baca kitab yang sedikit, dan juga lihat-lihat kitab tafsir. Apa dalam kitab tafsir tuh? Ada innama, itu ada tul hasyr. Membatasi sesuatu hanyasannya. Itu bahasa hanyasannya itu membatasi. Paham ya? Jadi nggak secara luas. Hanya, ya kan gitu, kalau kita udah bilang hanya elu cinta gue, berarti terbatas sudah, orang lain nggak masuk tuh. Benar gak? Kalau udah hanya. Kalau bahasa Indonesia hanyasannya. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyasannya yang takut. Ini Allah katakan dalam surah Al-Fatir kalau nggak salah. Ayat 7 berapa ya? 72. Maaf deh ya, ini bukan penghafal Quran sih. Aneh nggak bisa apa-apa gitu. Ya, seingat yang kita baca. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyasannya yang takut kepada Allah. Yang hanya takut kepada Allah. Min ibadihi kata Allah. Dari hamba-hambanya. Ya kembali kepada Allah. Dari hamba-hamba Allah. Yaitu ulama. Wah itu ulama. Berani begini, begitu, begini. Apalagi dosa-dosa besar. Katakan dia bukan ulama. Kalau ulama nggak begitu. Apalagi kata Nabi al-ulama warasatul. Waris Nabi masa begitu. Nabi nggak begitu. Paham ya? Bukan ulama. Dukun. Atau ini atau itu. Apalagi kan gampang banget kita melabelkan. Orang baru bisa ceramah 1-2 hadis. Ulama tuh. Baru bisa tahlil. Padahal kata-katanya banyak rusak dalam tahlilnya. Dikata ulama. Baru bisa mandiin orang mati. Ulama. Baru bisa mimpin sholat. Jadi imam ulama. Enggak begitu. Ulama enggak gampang begitu. Kalau dilebetin begitu ya banyak kerusakan akhirnya. Karena memang bukan pantas ulama dikatakan ulama sehingga berbuat. Karena orang yang takut sama Allah ya enggak bakal berani. Nyimpen anak gadis orang dibawa kabur yang enggak berani. Apalagi sodomi orang lain. Ya. Oh enggak, ulama. Makanya kalau inti lihat aneh bukan ulama, ustadz aja nggak berani. Ustadz itu berat, inti guru. Guru, ya sebagai pendidik, apalagi ulama. Ya makanya label ulama itu adalah yang takut kepada Allah. Ya, itu yang katakan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyasannya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau ada yang begitu bukan ulama. Itu di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya, ntar kapan kita buka, ya. Ini globalnya aja gitu. Itu yang ulama itu makanya ulama ada yang dia mengenal Allah, ada yang mengenal syariat-syariat Allah. Itu. Paham ya? Nah, ada dia mengenal nih Allah Ta'ala, tapi nggak kenal syariat-syariat Allah. Paham ya? Segala misalnya nggak boleh zina, nggak boleh ini, nggak tahu dia tuh perintah-perintah. Ada yang tahu perintah-perintah Allah, tapi dia nggak kenal Allah. Paham ya? Yang bahayanya udah kagak kenal Allah, nggak kenal syariat-syariat Allah. Ya, banyak nanti di situ dikatakan ulama, diantaranya Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan ulama bukan yang banyak hafalan hadisnya. Tuh. Yang dikatakan ulama bukan yang banyak hafalan Qur'annya. Bahkan orang yang hafal Qur'an bunuh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Paham ya? Itu yang begitu. Apalagi
hadisnya cuma 2, Quran ini, kita udah ini. Ingat tuh, itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan. Bukan. Siapa mereka? Ulama yang benar-benar punya takut rasanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau punya takut sama Allah Ta'ala nggak bakal berbuat hal yang menyakitin orang lain. Itu aja dulu deh. Ya, ini kan kita berani. Kenapa? Karena ditahu janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi ngajarin biar kita takut sama Allah Ta'ala nih. Makan aja ini ketin neraka. Neraka ciptaan Allah, kita takut karena Allah. Karena Allah yang ancam neraka tempatnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Karena gara-gara makanan itu orang pada bunuh-bunuhan. Gara-gara makanan orang nyeleweng kan semua gitu. Gara-gara zina itu urusan perut kan ngakunya. Kalau ditanya buat apa? Urusan perut, padahal cara yang baik bisa. Ya, sampai begitu diingetinnya. Ya. Wa qina ada benar, ya, apalagi lebih dari itu. Ya, itu ntar kita akan lanjutkan lagi. Nah, makanya diantaranya ini sholat biar benar, karena nanti Allah jamin udah diserahin namanya sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji munkar. Kita minta supaya dapat taufik hidayah panjang umur. Kita pelajarin ini ilmu sholat. Ya, setelah kita belajar syarat-syaratnya semua, udah selesai artinya maknanya kita tahu. Dengan sholat itu Allah udah jamin. Sholat itu jadi ruh, menjadi bodyguard kita, menjadi pelapis kita, tameng kita dari perbuatan keji dan munkar. Kita nggak punya daya upaya. La haula wala quwata illa billah. Yang jaga Allah Ta'ala. Tapi Allah serahkan tuh ya mandatnya kepada si sholat. Allah katakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi bodyguard. Itu si otak-otak jahat ada aja. Tapi akhirnya dicegah sama sholat kita. Asik banget udah. Ya dihalau ibaratnya. Nggak jadi. Nggak boleh. Jangan. Kan gitu ada bisikan hati. Padahal otak itu udah cakep banget ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah salamun asya. Ya Rafi asyani wa daraji ya Rasul ya Rafi asyani wa daraji Allahumma salli wa sallim. Ya, buka kitab akhlak. Selesai fikih, kita kitab akhlak. Nah, kita belajar di sini ya secara global untuk mengenal Allah dan juga untuk mengenal syariat-syariat Allah Ta'ala. Baik. Madza yajibu alika liwalidaik? Apa yang wajib atas kamu kepada kedua orang tua kamu? Setelah kita paham, kita tahu derajat ayah dan bunda, ayah dan ibu. Kemudian kita diminta untuk menjadi keuntungan kita baik di dunia maupun di akhirat. Untuk apa? Untuk berbakti kepada orang tua. Walaupun ini minggu yang lalu ya terangannya. Walaupun sehebat-hebatnya kebaktian kita tidak bisa mengungguli apa yang telah dijalankan oleh kedua orang tua. Minimal aja adanya kita di alam dunia ini. Kan berkat ibu dan bapak. Iya, ibu yang lahirin, bapak yang setrum. Iya, kalau nggak ada bapak nggak bisa juga, jangan ibu doang. Paham ya? Makanya hadis Nabi tetap ibu, bapak. Gitu. Jangan ibu aja, bapak enggak. Ada bapak doang, ibu enggak. Oh, keterlaluan. Dua-duanya harus. Ya, makanya ketika ada perceraian antara ibu dan bapak, nggak boleh tuh. Ya, ibu nahan anaknya atau bapak nahan anaknya. Nggak boleh. Sang bapak didik biar nggak kenal ibunya. Wah, haram. Nggak boleh. Ya. Urusan lu cerai-cerai, tapi jangan bawa-bawa kepada anak. Biarkan anak untuk mencintai tetap bapak dan ibunya. Ya, jangan dipisah. Bahayanya itu makanya perceraian di antara negatifnya di situ. Nggak dilarang sama Allah Ta'ala. Allah benci. Nggak dilarang. Kenapa? Karena bisa jadi. Karenanya tidak ada persamaan. Dua hati yang berbeda. Ya, dua hati otak yang bisa jadi. Nggak jadi masalah. Daripada apa namanya? Kalau orang Betawi bilang, memeras apa namanya?
Ya pikiran terus sama bininya, orang nggak sejalan, berantem terus. Akhirnya jadi sakitan nih gue. Gitu. Ya pisah-pisah dengan baik-baik. Datangnya baik-baik, pisahnya baik-baik. Tapi jangan libatkan anak. Ya tapi bagaimana juga, ya itulah makanya. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita sampai kemudian datang. Ya. Tapi yang udah terjadi orang demikian, jangan jadi omongan, jangan jadi gibah, jangan jadi kita kotor hati dan mulut kita. Usahakan tetap dalam keadaan damai. Kalau memang nggak cocok, tapi jangan libatkan anak-anaknya. Ya, nah makanya di sini kita disuruh mencintai ibu dan bapak kita. Sudah, kita mampu balas, nggak bakal bisa mampu balas selama-lamanya. Ya, sebagaimana sudah kita dengar tuh sebenarnya Sayyidina Uwais Al-Qarani yang gendong ibunya, yang bawa ibunya ke Mekah nih, inti bawa ibu inti gendong nih dari Jakarta, dari Bogor ke Mekah, bolak-balik, udah hebat tuh. Nggak ada kali manusia yang begitu tuh. Ya, dari Bogor, se-Indonesia mungkin nggak ada ketemu. Hebat banget ini orang. Kalau ditanya, bisa nggak mampu dia untuk membalas kejasaannya orang tua? Nggak bakal mampu. Tapi bukan berarti kita nggak mampu, kita harus tetap berusaha. Agar masuk ya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang tua kita ridho. Kan kita belajar untuk semampunya gitu untuk bisa berbakti. Senang aja orang tua kita, berarti Allah udah senang sama kita, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apa nih? Bihadin nasaih. Ya, fa'mal bihadihin nasaih. Itu terakhir ya. Selasa malam Rebu yang kemarin, minggu yang kemarin. Ya, nomor 1 sekarang. Dari pelajaran kita yang ke-8. Benar yang ke-8 ya? Iya. Antuhibbuhuma. Benar. Ya, ini tulisan-tulisan udah zaman dulu nih. Kalau ini kan masih terang tuh. Ya. Iya, zaman dulu kertasnya udah coklat, tulisannya hitamnya udah burak. Ini umur anu udah 53, alhamdulillah. Ya. Sering-sering lihat bini aja. Kalau kita lihat yang lain nggak ditimbuk penggaris ntar. Antuhibbahuma karena ada an ya. Antuhibbahuma min samimi qalbik. Min samimi qalbik. Dan engkau cintai kedua orang tuanya dan kamu ya ini kan lagi ngajak bicara. Hai anak, kamu cintai keduanya, kedua orang tua itu min samimi qalbik, dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Dari lubuk hati yang paling dalam, bener-bener tuh dari hati yang paling dalam, kan gitu-gitu. Ya. Cinta emang cinta dari mana? Dari hati. Hati yang mana? Yang paling dalam. Sedalam apa? Sedalam lautan. Ya, padahal lautannya dangkal. Orang dikeruk. Watah tarimahuma. Dan engkau hormati keduanya. Ghayatal ihtiram. Ya. Puncaknya kehormatan. Kau hormati keduanya sampai penghormatan yang paling tinggi. Gitu deh bahasanya. Ya, setinggi-tingginya penghormatan. Ghayatu puncaknya. Wa tu'amilahuma bikulli syai'in yufarriju qulubahuma. Yufarrihu qulubahuma. Dan kau muamalah, engkau pergauli keduanya dengan segala sesuatu yang membuat gembira kedua hatinya. Pergauli ini keduanya, biasa bergaul, kita kan bergaul nih, kita gauli nih. Ya bukan gauli bahasa yang kotor ya. Itu kan dari bahasa-bahasa ya, seorang adik dia digauli, itu dia bahasa ini. Ya betul bahasa halus sebenarnya. Kalau diperkosa kan bahasanya kasar. Ya, pergaulan, gaul itu ya, kedua orang tua kita dengan pergaulan yang menjadikan orang tua kita hatinya senang. Tuh, apa aja kita buat orang tua kita yang orang tua tuh hatinya senang. Cari kesenangan orang tua, gaulin tuh orang tua, yang orang tua kita jadi senang gitu. Ya, ini makin beruntung ya masih ada orang tua. Ya, pegang. Kalau nggak ada kayak aneh. Dengan apa? Ya tentu jalan baktinya. Bagi yang udah meninggal ada doa-doa jangan tinggal. Kalau pagi itu jalan, kalau nggak jalan ya anda duduk. Kalau nggak lagi di mobil, pokoknya kalau sempat jangan tinggal tuh kalau pagi. Ya, baca Rabbighfirli 1000 kali. Ya habis mau ngirim pahala apaan?
Kalau masih ada ngasih duit. Kalau udah meninggal, bisa ngasih duit, hadiahkan buat orang tua. Paham ya? Tinggal kita bagi-bagi aja di jalanan, jangan sampai nggak ngeluarin tuh 2.000, 2.000. Jangan pakai, no. Begitu mulu inti kebanyakan. Ya, masalah parkir lah. Udah, kalau inti mau kasih, nggak ngasih, udah. Islam nggak ngajarin pelit. Masih bagus dia ini, udah jangan di... Oh ini macam-macam yang katanya masalah itu, kita nggak terlibat dengan hal itu. Pahala sodako udah luar biasa. Walaupun hanya sekejar 1.000-2.000, niatin buat siapa? Buat Bapak, nggak ngilangin pahala kita. Ntar kalau yang lebih ini lain lagi, karena kita bisa bagi-bagi nanti belajar lagi. Ada namanya hadiah, ada namanya sodako, ada namanya zakat. Nanti foto, misalnya inti sunnah kurban. Inti kurban buat inti sunnah. Inti. Niatin pahalanya. Dapat gak Bapak? Dapat. Jangan pakai dalil 7 orang 1 kambing, nggak bisa. Buat keluarga enggak 1 orang namanya. Ntar inti hadiahkan, boleh gak? Boleh. Gitu. Amal soleh apapun juga. Ya, ini kita bisa duduk begini, ini gembira orang tua kita yang dikubur. Ya, girang kita ngaji. Inti ibadah, girang. Inti puasa, girang. Apalagi dulunya emang mak bapak kita suka ngomel kalau kita nggak puasa. Ya, di depan orang tua puasa aja. Iya. Tanya SMP dia lartek. Nakal-nakal gitu tuh. Ya, makanya dalam doa wirwaden jangan ditinggal. Ya, malam Jumat itu. Ya, kalau nggak bisa juga di waktu bulan puasa, jangan ditinggal. Ya. Itu di situ ada ucapan-ucapan yang kita minta maaf sama Allah Ta'ala. Jangan dikaitkan dosa-dosa kita kepada orang tua, karena orang tua kita nggak ngajarin. Tuh, juga minta maaf kelemahan-kelemahan orang tua sama sama kita, manusia biasa. Yang kadang orang tua kita mau sembahyang awal waktu jadi jam 2, jam setengah 3 karena lantaran kita ngeak nggak bisa habis. Bahasanya tinggi tapinya. Ya, yang jadikan ini jangan jadikan, kan Anda pernah kasih tuh doa birrul walidain, ada artinya di bawah. Ya, ada kitabnya kan? Iya, baca ada di situ. Ya, kalau inti mau nangis inti baca bahasa Indonesianya, bahasa Arab dulu, entar udah selesai bahasa Indonesia. Udah alam itu. Ya, itu kalau udah meninggal, kalau masih hidup ya doain aja udah panjang umur, berlakulah, bergaulin. Itu paling enak, lebih enak. Berhadapan face to face. Wah, emang berat. Ya, berat. Ntar ketemu orang tua yang comel, mungkin orang tua gini. Ya begitu, memang kalian mau baik kan. Kalau kita nyari kebaikan ada ujiannya segala macam-macam. Ya, jadi masalah. Tapi agama ngajarin untuk bergauli yang membuat gembira hati keduanya. Ya, apa aja. Kira-kira nih orang tua inti ajak umroh, gira nggak tuh hatinya? Ayo udah pergaulin. Oh belum bisa Beb, duitnya gak ada segitu. Ya apa aja inti beliin kalung ya udah girang. Ajak jalan ke puncak. Mak ke puncak yuk. Kalau sekarang ada ajakin ke Pila mulu. Ya sekarang udah ada mobil, udah apa. Ya, kalau dulu kan enggak. Kan nggak bisa bawa sembarangan orang tua. Ya, orang tua kan ada yang bisa naik mobil umum atau apa. Kalau udah ini kan nggak juga semua sama. Ya, masa ibu inti ajakin naik kereta ya ini kalau udah tua banget, kalau masih muda kali. Tapi tampang-tampang kita kan orang tuanya ini kadang muda lagi. Kalau masih hidup ya, mungkin udah 60-70. Tapi kalau usia-usia kita kebanyakan orang tua udah nggak ada. Nah, didik anak-anak kita. Ini pelajaran buat anak-anak, makanya biar tersebar ini sengaja masuk YouTube. Kan yang dengerin bisa aki-aki, bisa anak-anak. Yang aki-aki ya udah selesai, bapaknya nggak ada, dia juga aki-aki kayak kita. Ya. Tapi nggak menghilangkan untuk bisa berbakti. Jalannya banyak tetap. Biar umur kita udah 90 juga tetap kita pernah punya orang tua. Dan jalan bakti masih ada selagi kita masih ada umur. Kalau udah nggak ada umur, selesai udah. Tapi orang tua kita sorga, kita neraka. Nauzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, nggak begitu. Kita bisa ngumpul semuanya mudah-mudahan sama orang tua kita. Sama atas-atas kita, sampai keturunan kita. Ya, ini gunanya kita belajar begitu. Cuma berpisah sebentar di alam dunia, ntar ketemu lagi. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal alamin. Nah, makanya di dunia nih masih ada, gembirain. Kalau dikubur orang tua kita tahu gembirain apa yang menggembirakan orang tua kita. Selain kita datang ziarah ke tempat beliau, akur sama keluarga. Senengin, hadiahin tuh, buain nampan pahala dengan sodakoh kita di luar. Begitu. Ya, makanya yang nggak ada orang tua, tetap kita cari orang tua. Yang antaranya adalah guru-guru. Tuh, itu guru-guru kita anggap orang tua kita. Yang masih ada mertua, anggap juga orang tua. Ya, kan abukum salasah. Orang tua kamu ada 3. Orang tua yang mengajarkan, yang melahirkan kamu,
Ada yang mengajarkan kamu dan ada yang kau kawinkan anaknya. Jangan anaknya lo kawinin. Ya, Awi tuh ketemu mertua ditendang sama dia. Iya, ketemu mertua. Ya. Mertua. Bedain, bukan mertua. Kalau mertua cium tangan dia. Tapi kalau mertua masa disalim? Mertua disalim. Tukang ngiloin berarti. Biasa tukang ngumpulin tembaga. Bedain ini bahasannya biar biar konsen. Ya. Ada orang ngomong gitu, gue kalau ketemu mertua, gue buang. Lu kurang ajar lu. Ya mertua. Buat apa? Mertua gitu. Itu bahasa, hati-hati ya. Bisa penyesatan di situ. Ya, di si orangnya baik dia, baik. Dia kalau lagi ngitung duit orang lewat dikasih. Ya orang lewat dikasih, masa nggak dikasih? Bukan dikasih duitnya. Itulah tuh bahasa, makanya nggak boleh sembarangan. Ya, baru kenal 1-2 hadis ngomong. Ya, akhirnya hadis kemana, tafsiran kemana. Makanya butuh ulama, butuh guru, ada sanadnya tuh. Ya, jadi penjelasannya sampai kepada penjelasan Rasulullah kepada sahabat. Ya. Terus watahtariza min ai syai'in yukaddiruhuma. Nah, sebaliknya nih. Tadi gaulilah dengan segala kemampuan kita, ya, dengan segala sesuatu yang membuat senang kedua orang tua. Hatinya jadi senang. Dan juga jaga juga. Selain membuat senang, tapi jaga juga. Jangan sampai berbuat sesuatu yang membuat keruh atau membuat makruh yang sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Makruh kan dibenci. Ya, jaga tuh. Jangan sampai membuat orang tua benci. Apa aja kelakuan kita yang jadi orang tua benci, jauhin. Tapi cepat-cepat kerjakan sesuatu yang gembirakan orang tua. Kalau ibaratnya anak masih umur belasan tahun nih, kalau dia rajin belajar, paham nggak? Orang tua girang nggak? Girang, lakukan. Kalau kita bolos sekolah, main game mulu. Apalagi main ML. Oh, anak sekarang tuh main ML. Biar dapat rank. Ya, aku tahu doang. Yang tua aja gue kagak pernah tahu. Biar dapat rank. Rank berapa ya? Rank 1, rank 2, rank 3. Tanya Mang Aam tahu rank dia. Ya kan nih? Rank apa rank? Rank apa Bang? Tuh buat masang genteng, rank namanya. Mendingan belajar memang Aam. Urusan bangunan. Tuh. Ya, buat masang baja tuh rank namanya. Ya, anak sekarang masuk rank. Wow. Rank 1, rank 2. Anda tanya, udah rank berapa? 12. Kaya gak? Enggak. Kali kalau sampai rank itu jadi orang kaya kan gak begitu-gitu aja hidupnya. Sayang. Dia gak sadar tuh. Bukan judol, tapi ngabisin kuota kan. Ngabisin waktu, rugi. Ya, gak jadi apa-apaan. Ya. Bukan aneh nggak benci sama game, enggak. Tapi jangan sampai lupa diri, sampai nggak belajar. Ini anak-anak. Tadi kan aneh ngajar di pesantren. Jangan sampai meluangkan waktunya habis untuk itu aja. Kayak ibaratnya kerja, begitu aja tuh kerjaannya. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Bisa dipalu dari belakang sama bini. Ngapa-ngapain dari pagi sampai sore mancing. Kalau dapat ikan, kagak. Main game aja. Nah, itu bahayanya di situ, keteledorannya. Ya, jadi lupa diri. Ya, rasa penat mungkin seminggu sekali kalian. Nanti sudah nggak sempat gitu-gituan. Dulu masih. Ya, tapi udah hilang akhirnya. Kenapa? Kalau kita sibuk udah. Inti kalau dari pagi sampai sore, malam istirahat sama bini. Tapi bapak duit. Udah lebih enak fokus ke situ. Paham ya? Ini kebanyakan kita gitu karena nganggur. Ya, apalagi nungguin penumpang ya. Reng ditungguin. Ya, emang zaman begitu. Kita seru-seruan orang kita emang seru. Ya. Jadi ribut gara-gara bola. Jadi ribut. Kita nggak bingung. Aduh. Jangan pakai bawa nama suku, jangan bawa ini, jangan udah akur-akur aja kita. Nggak kaya, kita ribut nggak kaya. Kalau kaya ribut, enggak, udah susah ribut. Jadi apa? Kita nggak belajar. Nih kita memang udah begini sih. Jangankan negara kita yang kita gampang, apa maksudnya? Ke bola kita jadi gampang ribut. Ini nggak ada urusan ame kita ribut kita. Contohnya apa? Pembela Real Madrid sama pembela Barcelona.
Benar nggak? Anda sering lihat komen-komen ribut. Padahal dia bukan orang Spanyol. Bukan orang Spanyol, orang Indonesia, orang Jakarta, orang Bandung, orang Bogor, orang Indonesia. Ya, orang Indonesia, bukan orang Spanyol. Nggak ada darah Barcelona, nggak ada darah Madrid. Ribut 7 turunan, nggak kelar-kelar. Paham nggak? Karena Ronaldo ada di Madrid, habis-habisan Ronaldo dibully. Karena Messi ada di Barcelona, di bukan Madrid, habis dibully. Sampai misalnya Madrid dikatain apa, Barcelona dikatain apa, sampai begitu. Ribut nggak habis-habis tuh. Padahal nggak ada, dia akur aja nggak menguntungkan Barcelona dan Madrid, ribut juga nggak merugikan Barcelona dan Madrid, yang rugi dia kan. Paham nggak? Ya, kalau ketemu mungkin bisa tawuran tuh. Nggak ketemu, habisin waktu umur cuma untuk berdebat atau mencela yang menjadi tanggung jawab di akhirat. Akur-akur aja udah enak. Kita maunya begitu olahraga kita, maju kagak ribut nggak kelar-kelar. Sekali nggak ribut berantemnya wasit. Ayo kita maju, tingkatkan kualitas kita, buang rasa ambek, belajar akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo berjiwa besar, dukung kalau kita mau maju. Ya, bukan yang nggak mau kita dengan olahraga. Satu kegembiraan, satu kebanggaan buat kita kalau Indonesia masuk Piala Dunia aja. Mungkin satu grup pulang awalan nggak jadi masalah. Yang penting bisa masuk ke dunia juga kita bangga banget. Girang. Kalau ada duit, ane pergi ke sono nonton. Kalau ada duit, tiba-tiba mampir habis itu umroh. Iya, mudah-mudahan bisa begitu duitnya, amin. Ya, gitu. Itu kan namanya panjang angan-angan itu. Ya, nah, itu satu intermezzo aja. Ya. Nah, makanya kita fokus ibadah, diantaranya baktilah kita sama orang tua. Karena tawuran, ribut, ya apalagi masih muda-muda, masih umur 20-30, akhirnya terbunuh, luka, atau nggak jadi manfaat. Siapa yang sedih? Orang tua, itu bagian kita jadi durhaka. Kenapa? Membuat keruh, membuat kebencian, membuat hati orang tua nggak nyaman, nggak tenang. Jangan sampai berbuat demikian. Ya, gitu. Main bola, selesai, seru-seruan selesai. Tanpa ada sesuatu yang menyakitkan hati orang tua kita nggak jadi tenang. Hebat itu namanya kayak kita dulu-dulu. Ya, pulang juga udah rapi, nyari tempat dulu, mandi. Ya, paham nggak? Jadi pulang pada kotor-kotoran. Daripada maghrib tadi omelin, sampai begitunya orang-orang dulu. Ya. Watusgi ila nasoihima. Dan dengarkan baik-baik. Tusgi itu ya, bukan tasma lagi. Mendengar dengan baik-baik ila nasoihima. Ya. Dengerin baik-baik nasihat kedua orang tua. Dengerin, benar-benar ambil. Wa tubaddir ilam tisali awamirihima. Dan bersegera di dalam melaksanakan atau menuruti perintah keduanya. Kalau bapak, ibu memerintah, cepat segera. Jangan lama-lama. Ya, lebih baik langsung berangkat. Jangan, iya. 1 menit, 2 menit, 3. Mak pegel gitu. Ya, paham gak tuh? Bapak pegel. Nah, nanti kita hidup dibikin pegel sama orang lain. Nah, makanya kita selalu ngaca. Anda selalu muhasabah diri. Ya, bahkan jangankan ampi yang di luar yang bikin pegel kita. Istri kita misalnya bikin pegel kita. Atau anak kita. Ngaca aja sama diri kita. Oh iya. Dulu emak gue bikin pegel. Jadi balas. Nggak apa-apa. Alhamdulillah dunia daripada akhirat. Kadang-kadang kita lupa. Kita istighfarnya 2. Dosanya kita sama orang tua 7. Kan masih kurang. Diingetinnya begitu. Ini nih belajar dari mana? Ulama nih, ya ketika keledainya membangkang, tahu gak keledai membangkang, kagak mau jalan kan namanya binatang. Itu dia langsung diingat dengan dosa-dosanya. Hebat gak? Gitu orang muhasabah diri. Ini kan kagak. Apa untuk ini malah nyalain orang mulu. Jangan nyari ini. Kayak udah hidupnya bersih aja udah. Jangan begitu. Lebih baik muhasabah diri. Emang gak ada dosa? Ya alhamdulillah. Orang yang mengingat hal-hal begitu, orang yang tawadu malah. Ya, dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang mulia begitu, padahal nggak ada dosanya dia. Kita yang banyak dosa, sengak, belagu, ya, orang lain mulu salah. Karena begitu selalu. Ya, kita ini manusia nggak luput, muda-muda kita. Ya, apalagi yang tukang kita tukang main kemana-mana.
Ya, ingat bisa main gitar, main genjerang-genjreng. Apalagi kalau kita main di Pondok Indah, nggak ada yang denger. Di rumah jauh-jauh. Ya, orang main gembrang-gembreng di sini nggak kedengeran, kita ini yang begini doang. Ya, aman nggak? Aman. Tapi kan kita dulu nggak tinggal di begini. Nggak tinggal di rumah-rumah gedong. Tinggal yang gang sempit. Yang nggak masuk mobil. Iya, masuk motor. Apa ini Citai yang naik motor pakai begini. Kita naik bung bang. Wah, nyanyi rame-rame dulu. Iya enggak? Ya, samping kita dulu tuh ada almarhum. Ini kan kita sakitin ya anak muda ya, tapi setelah kita udah tua baru kita rasa. Enggak boleh juga. Paham enggak? Pantas gak ketika kita besar, nanti kehidupan kita udah tua, setua orang itu, kemudian ada orang yang ganggu kita jangan marah. Itu hasil perbuatan kita dulu. Naik motor, gembrang-gembrong, bung. Pas kawin bininya begitu, kayak knalpot bocor. Bayar itu udah. Tenang, itu rahmat dari Allah. Iya gak? Bener. Allah kasih kita bini yang begitu, yang knalpot bocor. Sebab kalau nggak knalpot bocor, modelnya kita nyaman mancing, nggak ada ngomelin. Alhamdulillah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Males kita dikasih yang knalpot bocor, biar kita jadi orang yang rajin dan sebagainya. Dan pencuci dosa kita dulu, ya kita dengan knalpot bocor, brong, ya bikin berisik orang lain. Ya ingat, dosa bakal dibalas sama Allah Ta'ala. Baik atau buruk pun, ya dosa, kebaikan juga sama. Dan sekecil ini bakal kita lihat. Ya, udah banyak Al-Quran menerangkan balasannya. Bahkan kalau yang baik dibalasnya sampai 10. Paham gak nih? Ya, manja abil hasanah falahu asyru amsalihah. Siapa yang mendatangkan kebaikan, ya, satu kebaikan, maka Allah balas 10. Tapi kalau kejahatan, Allah balas sesuai kejahatannya. Nggak bakal Allah zolim, inti buat satu, dibikin 2. Enggak, Allah nggak begitu. Dendam banget? Enggak, malaikat juga nggak dendam, enggak. Apalagi Allah yang maha rahmatnya. Enggak, satu perbuatan kita satu. Enggak apa-apa dibalas di dunia daripada di akhirat. Enggak semua tuh yang namanya dosa tuh dengan minta maaf dong sama Allah, enggak begitu. Itu kalau urusannya inti sama Tuhan. Kalau dosa kita sama Allah, minta maaf sama Allah, selesai. Kalau urusannya sama orang lain, Allah maafin, tapi minta maaf dulu sama orangnya. Cepet. Kalau orangnya udah nggak ada atau kita lupakan dosa, ya ditegur sama Allah Ta'ala. Dulu lu pernah jitak orang, dijitak lagi. Terima gak? Terima. Makanya jadi orang pemaaf dengan segala orang yang buat dosa sama kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dimaafin sama Allah Ta'ala. Yang dulu gitu. Enak gak hidup? Enak, fokus ini nyari duit yang banyak. Bener gak? Hah? Udah ngangguk aja. Cuma bini atuh aja. Nggak usah menambah dilema. Kalau aku sih nggak apa-apa. Mukti pakai dalil. Ustadz duluan. Aja Mukti. Orang kita lagi gituin Andi. Kan kita lagi gituin Andi. Yang nyeletupnya kita disuruh nikah. Urusannya apa? Kan kalau Ustadz 2, kita jadi 2. Katanya dalilnya begitu. Wah, ini bahaya. Nih bilang. Aneh kalau nikah lagi jangankan murid, setan aja nggak perlu tahu. Bener ya? Pasti ada musuhin kita ya. Jangan murid, setan gue nggak kasih tahu. Sebab apa? Murid pasti nyuntuh nih. Udah 1, 2, bukan 1, 2 yang udah bicara begini, udah banyak banget. Nungguin ustadz katanya. Wah kacau nih. Ya. Aneh nggak mau jadi manusia yang didatangi bini-bini mereka. Ya udah, ntar kita lanjutkan lagi ya. Wa tusafihuma kulla sabahin wa masa. Cium tangan setiap pagi sama orang tua, ya. Jangan malas, udah cium tangan di pipi itu bukan cium tangan. Cium pipi namanya. Ya, apa namanya yang bukan cium tangan, yang cium pakai hidung, mulut pakai cium. Lu bisa nyium pipi bini lu? Paham enggak? Masa cium pipi cium orang tua, yang bagus lagi cium pipinya. Belajar. Rasulullah begitu Siti Fatimah kalau kita belajar sejarah Nabi. Itu kalau Nabi datang tuh dari mana-mana pasti ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Siti Fatimah sambut, dipeluk, dicium kanan kiri. Ya, begitu juga. Ya, gitu keadaannya. Ini kagak bini orang. Nauzubillah min dzalik, bukan itu. Ya, atau memuridnya jangan.
Nah, bini orang maksudnya paham nggak tuh? Iya, murid juga katanya jangan. Oh, bisa digambar mawi. Ada batasannya. Ya. Nah, paham tuh ya? Ya dijadiin jangan sembarangan. Nah, itu tapi semuanya kita harus belajar. Sama orang tua, cium tangan, cium pipinya, cium jidatnya. Ya, omong minta ridhonya. Enak kalau masih ada. Makanya gunakan kesempatan kita yang masih ada orang tua. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang digolongkan berbakti sama orang tua. Salah-salahnya minta maaf sama Allah Ta'ala. Ya, jangan sampai dibalas dalam dunia ini. Makanya kalau ada balasan-balasan yang tadi Anda udah terangkan, ya sabar-sabarin gitu. Nah, baik. Ya, nanti kita lanjutkan pada Selasa di malam Rebu pada waktu yang sama jam 9 malam. Insya Allah panjang umur sehat afiat. Adapun yang mau kelanjutannya atau mau lihat rekamannya, lihat aja di YouTube ya, karena di YouTube doang Ana live streaming dan disimpan dan bisa diulang-ulang. Karena bersambung terus pelajaran kita. Ya, mudah-mudahan bisa kita tamatkan pelajaran kita, kitab fikihnya dan kitab akhlaknya. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbana